Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Amma ba'd. Agak sedikit ya telat karena emang kita harus mengkoordinasikan dengan kondisi tempat ya. Kita lagi live secara outdoor ini. Jadi persiapannya Masya Allah, dan tim kita minimalis tapi mereka pekerjaannya maksimalis Masya Allah. Jadi barakallahu fikum, dan juga tim juga Masya Allah atas jasa mereka untuk mengadakan live streaming ini. Kita insya Allah melanjutkan serial kita, serial Alam Gaib atau Satu Dunia Lain Alam. Kita akan membahas secara kontinu, entah di Rabu malam sepertinya setiap pekan, masail atau masalah-masalah ilmiah berkaitan dengan jin. Dan itu akan kita angkat dari beberapa kitab para ulama, baik itu kitab tafsir atau syarah hadis atau kitab lainnya, ya insya Allah bermanfaat untuk Anda dan juga antum. Tiap pertemuan akan ada tema yang berbeda. Mungkin sekitar 20 menitan kita akan membicarakan tema tersebut. Setelah itu kita akan membahas atau akan membacakan cerita dari beberapa rekan yang telah menulis ceritanya di kolom komentar atau menjapri ya. Jadi sebenarnya kalau misalnya cerita itu berkaitan dengan aib pribadi, Anda tidak membolehkan untuk menulis di kolom komentar manapun, karena tidak boleh seseorang menceritakan aib pribadinya, walaupun untuk berhikmah mungkin, tetapi yang afdol tidak. Kalaupun dia mau mencerita untuk mendapatkan, supaya orang-orang mendapatkan ibrah, sebaiknya secara pribadi aja, dan mungkin nanti kita ceritakan tanpa menyebutkan nama ya. Begitu supaya privasinya itu terjaga ya. Apalagi berkaitan dengan dosa-dosa masa lalu yang telah ditaubatkan. Pembahasan kita kali ini tentang jin dan api, yang artinya kita akan membahas tentang bidayatu khalqil jin, yaitu permulaan penciptaan jin ya, permulaan penciptaan jin. Dalam nas-nas Al-Qur'an ya disebutkan bahwasanya jin diciptakan lebih dahulu, lebih awal dibandingkan manusia. Jadi dari segi penciptaan jin ini lebih senior ya, yaitu bapak-bapaknya jin ini, atau iblis lah, atau mungkin ada jin lainnya selain iblis. Sebagaimana kata Allah Subhanahu wa taala di surat Al-Hijr, "Wa laqad khalaqnal insana min salsalin min hama'im masnun wal janna khalaqnahu min qablu min naris samum." Kami telah menciptakan manusia min salsal min hama'im masnun. Itu semacam salsal min hama'im masnun, itu dia tanah liat yang mungkin agak sedikit gembur, yang kalau dinaker atau dikorek itu akan ada suara gitu, suara ya. Jadi tanah yang gembur atau liat semacam itu. Itu salah satu model tanah ya. Dalam ayat lain akan disebutkan penciptaan manusia dari tin ya, tanah liat. Kemudian pembahasan kita, wal janna khalaqnahu min qablu min naris samum. Adapun jin kami telah menciptakan dia min qablu ya, min qablu yaitu min qabli khalqi Adam, min qabli khalqil insan, sebelum penciptaan manusia, dari nar as-samum, dari api yang multahib, yang bergejolak. Tetapi nanti akan kita sebutkan rinciannya tentang wa khalaqal janna min marijim min nar. Allah Subhanahu wa taala menciptakan jin dari marij min nar ya, yaitu dari tarf, ujung jilatan api. Nanti insyaallah akan kita sebutkan. Allah Subhanahu wa taala berfirman di surat Al-A'raf ayat 179,
Walaqad dzara'na li jahannama katsira minal jinni wal ins. Dan kami telah memasukkan ke Jahannam banyak dari kalangan jin dan manusia. Juga di surat Az-Zariyat, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Dan tidaklah aku menciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepadaku. Di sini taqdimul jin 'alal ins. Ya. Dalam ayat-ayat didahulukan al-jin, setelah itu baru ins. Wa ma khalaqtul jinna wal ins. Maka kata Al-Alusi dalam kitab tafsir beliau yaitu Ruhul Ma'ani, wa taqdimul jin li'annahum aktsaru 'adadan wa aqdamu khalqa. Didahulukannya jin kemudian manusia disebabkan mereka jin itu lebih banyak dari segi kuantitas. Jadi jin itu memang lebih banyak dibandingkan manusia. Udah gitu terketahui usia mereka itu random. Maksudnya kita nggak bisa membatasi ya. Bahkan usianya sebagian bapak mereka atau misalnya usianya iblis, ya itu dari dulu sampai sekarang masih hidup. Nanti nunggu kiamat ya. Dan jin-jin lain mungkin ada sebagian jin mengklaim saya usia 1500 tahun misalnya. Ya antum memang jangan percaya sih, cuman itu mungkin aja gitu loh. Mungkin aja. Sebagian jin mengaku seperti itu, usia berapa ribu tahun dan seterusnya. Ya biarin mereka mengaku seperti itu karena itu tugas mereka bohong mungkin. Tapi bukan tidak mungkin jin itu berusia panjang, lebih panjang daripada manusia. Maka Nabi Muhammad SAW menyebutkan usia umatku, yaitu umatku yang maksudnya di sini umat dari kalangan manusia. Ya sebatas 60, 70 gitu. Tapi kalau jin nggak ada yang membatasi dan bukan urusan kita juga. Ya bukan urusan kita juga berapa usia dia. Jadi jin itu lebih dahulu diciptakan sebelum manusia. Dan para ulama mempunyai beberapa pandangan dan kisah-kisah mengenai asal mula jin atau masa lampau dari kalangan jin ini. Sebagian ulama berpendapat bahwasanya penghuni bumi sebelum manusia itu adalah kalangan jin. Iya. Dan pendapat ini tidak kita katakan aneh. Karena ini pendapat sebagian dari salaf, bahkan sebagian dari para sahabat. Jadi bukan pendapat macam-macam ya, bukan pendapat kaleng-kaleng ya gitu ya. Jadi pendapat yang memang ternisbatkan kepada salaf dan tertuturkan di kitab-kitab tafsir bersanad, di antaranya kitab tafsir At-Tabari disebutkan aqwal seperti ini dan kisah-kisah berkaitan dengan bagaimana dahulunya jin itu tinggal di bumi ini. Ya. Kita akan menyebutkan yang pertama kali insyaallah kisah yang disebutkan dalam tafsir Ibnu Katsir ketika menafsirkan salah satu ayat dari surat Al-Baqarah, yaitu ayat-ayat yang berkaitan dengan Nabi Adam dan juga iblis, yang diawali dengan wa idh qala rabbuka lil malaikati gimana wa idh qulna lil malaikati isjudu li adama fasajadu illa iblis, atau sebelumnya wa idh qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. Maka di sini katakan dalam sebuah riwayat dari Abdullah bin Amr bin Al-As, sahabat Nabi. Ya. Abdullah bin Amr bin Al-As berkata, "Kanal jinnu banul janni fil ardi qabla an yukhlaqa Adamu bi alfi sanah." Dahulu jin, anak-anak jin di muka bumi sebelum Nabi Adam diciptakan sekitar 2000 tahun. Ya ajib ya. Tapi ini perkataan Abdullah bin Amr bin As. Ya. Dan dituturkan oleh Ibnu Katsir. Kemudian fa'afsadu fil ardi wa safaku ad-dima. Maka jin-jin yang tinggal di bumi itu mereka membuat kerusakan di muka bumi dan mereka menumpahkan darah. Ya dengerin ya jin-jin. Jin-jin pada ngumpul nggak apa-apa. Kita mumpung lagi outdoor nih, gak di masjid, ngumpul aja nggak apa-apa. Tapi jangan disurupin, tim-tim mana jangan disurupin ya. Antum masing-masing aja lah, nggak usah macem-macem. Ya.
Jadi ketika itu ini diriwayatkan oleh Abdullah bin Amr bin Al-As. Yaitu dulu jin-jin itu mereka menumpahkan darah. Berarti ini menunjukkan kalau memang riwayat ini sahihah, maksudnya betul kenyataan seperti itu, maka menunjukkan bahwasanya jin pun di alam mereka mempunyai darah. Ya. Kalau memang ini kita menganut atau mengikuti riwayat ini gitu loh. Ya. Apakah jin punya darah apa enggak itu bukan urusan kita sebenarnya, ya. Tapi bisa jadi gitu loh. Bukan tidak mungkin. Ya, bukan tidak mungkin. Ya, entah darahnya kayak gimana ya, mungkin merah atau gimana Allah alam. Ya. Tapi ya nggak perlu diurus juga jin punya berdarah apa enggak, ya. Fa ba'atsallahu jundan minal malaikati fadarabuhum hatta alhaqu bi jazairil buhur. Maka Allah Ta'ala mengutus pasukan dari kalangan malaikat. Dalam riwayat Ibnu Jarir At-Tabari, riwayat dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma akan disebutkan bahwasanya malaikat dan juga iblis itu Allah utus untuk menumpas kejahatan yang ada di muka bumi dari kalangan jin. Gitu. Ya. Jadi iblis akan ikut campur dalam menumpas kejahatan, gitu loh. Jadi dalam ceritanya Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma dalam riwayat tafsir At-Tabari, ya, Jami'ul Bayan li Ayil Quran karya Ibnu Jarir At-Tabari rahimahullah, wafat tahun 310 Hijriah. Itu disebutkan bahwasanya iblis itu dari kalangan jin juga iblis itu. Tapi saat itu iblis adalah jin yang baik, yang menuruti perintah Allah untuk menumpas dan membasmi keburukan di muka bumi ini yang dilakukan oleh para jin-jin. Ya, begitu. Maka kemudian diusirlah jin-jin tersebut sampai mereka menuju ke teluk-teluk, ya, di pulau-pulau gitu loh. Diusir ke sana. Maka kemudian tampaklah ketika Allah Ta'ala berkata kepada para malaikat, wa idh qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. Jadi setelah ditumpasnya itu jin-jin itu supaya tidak berbuat jahat dan tidak menumpahkan darah, Allah Ta'ala kemudian berfirman, aku akan menjadikan khalifah di muka bumi. Maka itulah sebabnya kemudian para malaikat mereka bertanya, qalu ataj'alu fiha may yufsidu fiha wa yasfiku dima. Maka para malaikat bertanya kepada Allah Ta'ala, ya Allah, apakah engkau akan menjadikan atau mengadakan adanya pihak yang akan merusak bumi dan menumpahkan darah di bumi? Kenapa para malaikat bertanya seperti itu? Karena sesuai pengalaman mereka sebelumnya, yaitu dari kalangan jin yang pernah tinggal di bumi itu pernah melakukan kerusakan di bumi ini dan menumpahkan darah. Itu sebabnya mengapa para malaikat bertanya seperti itu. Ya, ini menurut tafsiran atau riwayat dari Abdullah bin Amr bin Al-As dan juga Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhum jami'an. Kita akan bacakan juga pernyataan dari Ibnu Abbas dalam tafsir Ibnu Jarir At-Tabari. Ya, disebutkan iblis ini tergolong dari kalangan jin. Khuliqu min naris samumi min bainil malaikah. Yaitu jin-jin ini mereka diciptakan dari naris samum. Ya, dari api yang multahib, dari gejolak api. Dan sebenarnya samum itu yaitu yang mencakup ujung api, torfu lisanin nar, yaitu ujung lidah api. Antum kalau misalnya bikin api unggun, ya, sebenarnya nih lagi kajian seperti ini serialnya ada api unggun di sini, ya, begitu kan? Iya. Terus sana lagi enak kayak gini nggak sengaja, taunya bajunya kebakar, ya. Ini kalau antum tahu dekorasinya ya kawan, ini dekat dengan masjid biasa kita kajian, ini area masjid ya. Maksud ini pekarangan masjid. Balik tembok ini itu rawa. Suara kodok banyak. Anda nggak tahu antum suara kodok nyampe nggak ke telinga antum, Anda nggak tahu. Suara kodoknya banyak ini. Ya, tapi kodok beneran bukan jin ya.
Kayaknya jin juga gengsi nggak mau jadi kodok, mendingan jadi yang lebih bagus darinya. Kembali kita di ikhwan. Tadi jadi kalau ada api unggun ya, itu kan ada secara iltihab, yaitu bergejolak itu api. Kan antum lihat kadang ujung-ujung jilatan dari api itu kan, itu cepat sekali hilang. Dan dia menggabungkan 3 warna ikhwan. Warna merah, warna kuning, dan warna hijau. Nah itu disebut apa? Marijimin nar. Atau disebut juga dengan narusamum. Narusamum. Tapi narusamum lebih condong ke maknanya api yang meracuni dan berangus gitu loh, narusamum. Ala kulli hal. Dikatakan oleh Ibnu Abbas, wa kana ismuhu al-harth. Bahwasanya namanya iblis tadinya adalah al-harth. Enggak tahu kok namanya harth ya, ini sepertinya Israiliyat. Ini kata Ibnu Abbas. Bahkan dalam riwayat lain disebutkan dalam Al-Bidayah wa Nihayah. Dalam Al-Bidayah wa Nihayah atau dalam kitab Qasas Ar-Rusul atau semisal itulah, atau Al-Bidayah wa Nihayah karya Ibnu Katsir, bahwasanya di antara nama iblis itu Abu Kurdus. Abu Kurdus. Yang lucunya anak ketika kayaknya di Qasas Al-Anbiya kalau nggak salah, karya Ibnu Katsir, ketika anak membaca terjemahan, beli terjemahannya, penerjemah menulis bukan Abu Kurdus tapi Abu Kardus. Kitab besar, kalau nggak salah Sejarah Rasul atau apa nama kitabnya gitu. Pokoknya terjemahan dari kisah-kisah Rasul, Qasasul Anbiya karya Ibnu Katsir. Al-Hafidz Ibnu Katsir rahimahullah. Cetakan apa anda lupa? Papernya paper koran atau paper yang coklat itu. Itu terbitan 2010 kali atau 2012. Itu menyatakan di antara nama iblis Abu Kardus. Anda mikir Abu Kardus terhina sekali iblis. Kayaknya lebih mending nama iblis daripada Abu Kardus. Kalau dia orang Indonesia mungkin malu dia Abu Kardus. Ya. Taib. Jadi dikatakan juga oleh Ibnu Abbas, wa kana khazinan min khuzanil jannah. Iblis itu dulunya adalah salah satu kuncen atau juru kunci atau penjaga surga, masya Allah. Ya. Tapi ingat riwayat ini kemungkinan riwayat Israiliyat, ikhwan. Kemungkinan ya. Jadi kalau misalnya para sahabat seperti Abdullah bin Abbas, Abdullah bin Abbas, Abdullah bin Umar menyebutkan riwayat-riwayat seperti ini, ada dua kemungkinan, imma dapat dari Rasul, imma Israiliyat gitu aja. Tapi para ulama Ahlus Sunnah menyatakan, sebagian mereka menyatakan bahwa hal-hal seperti ini riwayat Israiliyat. Antum tuturkan gak masalah. Tidak dipercaya 100%, tidak pula kita dustakan. Karena ada kemungkinan benar, ya bisa juga salah karena inhiraf dari Ahlul Kitab. Ala kulli hal, kemudian wa khuliqatil jinnu alladzina dzukiru fil Qur'an min marij min nar. Jin diciptakan yang disebutkan dalam Al-Quran dari marij min nar, wa huwa, kata Ibnu Abbas, wa huwa lisanun nari alladhi yakunu fi tarfiha idza iltahabat. Marij min nar itu adalah lidah api yang ada di ujung api ketika dia bergejolak. Gitu, ya. Tapi kalau antum pakai gretan, tahu gretan? Tahu gretan? Wah, antum bukan orang Jakarta berarti. Gretan itu korek api. Ya. Ya, buat sigaret biasanya kan ya. Jadi gret gitu. Orang Betawi menyebutnya gretan. Yang matches yang sekarang gopean tuh loh, yang dari Swedia yang kuning warnanya terus ada kayak koin-koin itu loh. Itu gretan disebutnya. Coba antum gretan cek gini. Kan kecil dia. Antum ngelihat nggak ada iltihab di situ, maksudnya gejolak, nggak terlalu. Maksud di sini adalah terciptanya jin itu bukan dari api yang kecil sebenarnya, tapi hasil dari api yang besar, namun ujung-ujungnya gitu loh. Itu yang disebut marij min nar. Karena kalau dari gretan itu nggak begitu bergejolak. Tapi kalau api unggun, api yang besar, antum akan melihat tuh gejolaknya banyak tuh. Iya.
Nah, seperti itu. Itu dari situ tuh. Namun bukan berarti kalau antum bikin api unggun berarti bikin setan, bukan. Wah, ada gejolak ini. Wah, setan keluar, setan keluar. Enggak. Itu bukan setan, itu api biasa. Oke. Dikatakan oleh Ibnu Abbas, fa awwalu man sakana al-ardu al-jinnu. Yang paling pertama menempati bumi adalah al-jin. Ini khilafian dari ulama. Sebagian ulama mengatakan sesuai dengan perkataan Ibnu Abbas radhiyallahu anhu. Riwayat ini. Tapi sebagian ulama mengatakan ini riwayat Israiliyat yang tidak kita percaya 100%, ya tidak kita dustakan juga dan tidak bisa menjadi tonggak akidah gitu loh. Tapi ini salaf juga yang mengatakan seperti ini gitu loh masalahnya. Ya, ini menjadi khilaf. Apakah memang betul sebelum ada manusia itu dulunya ada jin? Nah, ini ikhwan. Nanti ketika antum ketemu dengan orang kesurupan, terus jin yang nyurupi itu ngaku-ngaku saya adalah penghuni lama di sini, kan kadang-kadang gitu. Ya kan? Kemudian antum mau nebang pohon besar, kemudian di antara penebang ada yang kesurupan dan bilang kami nggak terima pohon tempat tinggal kami ditebang, kami lebih dulu di sini. Ya, kita bilang nggak bisa. Kita punya dalil apa? Huwallazi khalaqalakum ma fil ardi jami'a. Dialah Allah yang menciptakan untuk kalian apa yang ada di bumi ini seluruhnya gitu loh, untuk manusia. Bukan untuk jin. Jin itu akan berkata kemudian, tapi kami ini dulu sebelum ada kalian wahai manusia, nenek moyang kami udah ada di bumi. Paham nggak? Mereka mungkin bisa, siapa tahu mereka ngomong gitu kan? Mungkin mereka paham sejarah juga itu jin itu. Ya kan? Antum bantah. Antum berkesimpulan itu tahu dari mana? Gitu. Nah, ayo. Katakan tanya ke jin itu. Enggak, pokoknya kata nenek moyang kami. Antum kemudian kalahkan jin itu dengan menyatakan apa yang antum ceritakan bahwasanya jin sebangsa antum itu sudah ada lebih dulu di bumi ini sebelum kami manusia. Itu memang ada riwayatnya. Wah, langsung seneng jinnya kan? Tuh kan kata gua apa kata jin gitu kan? Tapi antum jatuhin habis itu. Tetapi itu riwayat Israiliyat. Nah, jinnya bingung. Israiliyat apa? Kita bilang makanya belajar ulumul Quran. Ya, jinnya bilang, waduh, ana selama ini belajar kajian tematik aja, makanya ngaji kitab. Kan yang nonton kena tuh. Giliran kajian jin baru nonton. Giliran kajian kitab nggak mau nonton. Kena semua tuh, ya. Nah, maka antum bilang ke dia. Itu memang ada riwayatnya Abdullah bin Abbas dalam kitab tafsir At-Tabari yang disebut Jami'ul Bayan. Masya Allah, jinnya kemudian kan kalah hujjah dia. Kita bilang itu riwayat Israiliyat dan kata Nabi SAW, hadithu, silahkan ceritakan itu, tapi tidak dipercaya 100%, tidak juga dituliskan 100%. Nah, mumpung antum wahai jin yang ngomong gitu, kita nggak percaya. Supaya nggak jadi hujjah buat jin ini bahwasanya mereka penghuni asli bumi, enggak. Bumi ini memang tujuan diciptakan untuk manusia, untuk beribadah. Dan pun kalaupun jin menikmati apa yang di dunia ini, ya tujuannya untuk ibadah. Bukan semata-mata untuk menikmati semata, ya. Nah, kemudian ikhwan. Ya, jadi jin ini ceritanya dulunya tinggal di bumi. Fa'afsadu fiha wa safakud dima, kata Ibnu Abbas radhiyallahu anhu. Maka mereka pun merusak bumi ini, perbuat kerusakan yang maksudnya. Wasafakud dima, dan mereka pun menumpahkan darah. Loh, apa jin punya darah? Ya kalau menurut riwayat ini punya darah. Loh, gimana darahnya? Wallahu a'lam. Ya, makanya ya mungkin nggak, ya nggak, bukan nggak mungkin, terserah mau jin mau punya darah, terserah urusan mereka gitu loh. Ya, apakah darah mereka sampai ke alam manusia itu terserah mereka. Mungkin aja kalau misalnya bertasyakul menjadi apa gitu di alam manusia, kemudian kita tangkap, kita cekek, kita gorok, ya jadi itu darahnya mungkin keluar, mungkin. Makanya bukan sebagian orang yang disantet, ya disantet biasanya, ini kejadian santet rata-rata nih, kejadian santet rata-rata. Kan biasanya santet itu kan ada salah satu bagian tubuh atau beberapa bagian tubuh yang memang ada tujuannya di situ tempat jin. Itu nanti ketika diruqyah kadang-kadang yang keluar apa ya kawan? Barang-barang, jarum, benang, paku, ada yang sampai salib keluar.
kadang-kadang muntah darah. Pertanyaannya, darah dari mana? Coba pikirin darah dari mana ya kawan. Tanya ahli kesehatan itu darah siapa yang keluar. Kadang-kadang yang keluar banyak darah. Darah dari mana? Apa lambungnya bocor? Kalau yang bocor bahaya dong ya. Paham gak maksudnya? Ya kan? Darah dari mana coba itu? Gitu kan? Ya kita nggak bisa ngomong ini darah jin. Wallahu alam, mungkin ya, mungkin enggak. Mungkin ini darah dukunnya. Ya, mungkin enggak. Wallahu alam. Tapi yang pasti ini bukan darah antum. Coba kalau darah antum yang bocor banyak gak berarti? Iya kan? Kadang-kadang yang disantet kemudian ketika diruqyah keluar apa jarum. Bukan jarum super tapi jarum. Ya. Jarum yang keluar kan? Coba antum kebayang nggak jarum keluar? Antum masukin jarum deh ke tenggorokan antum. Bocor nggak kira-kira? Bocor. Ada nggak? Ya, pernah ngerasain pohon zakum nggak antum? Inna sajarataz zakum tu'amul asim di surat Ad-Dukhan, na'udzubillah. Semoga Allah menjaga kita dari api neraka. Nah itu gimana? Hancur kan? Sekarang gimana kalau itu keluar, bukan dimasukin, keluar? Dan itu hak terjadi loh. Ya keluar jarum, paku yang karatan, itu media sihir memang, buhul. Terus kemudian ada darah itu darah siapa? Apakah dari darah? Kalau misal jarum ke atas naikkan dari ke tenggorokan, keseset bagian ininya, kira-kira bakal cedera nggak tuh? Dan parah nggak jadinya? Pasti parah lah. Antum sariawan di sini aja sakitnya minta ampun. Lah antum lihat orang yang baru diruqyah kemudian keluar paku payung, paku dan seterusnya ya. Itu keluar, abis itu dia ngerasa apa? Plong. Kok plong? Tadi keluar darah siapa terus? Ya itu. Ya jangan juga disimpan, dibuang darahnya. Jangan diriset kemudian ke dokter. Dokter ini darah apa ya? Coba dicek deh. Ada darah tinggi atau jantungnya? Ini nggak usah. Ya begitu. Wa qatala ba'dhum ba'dha. Ketika itu para jin dihikayatkan oleh Ibnu Abbas membunuh satu sama lain. Maka faba'atsallahu iblisa fi jundin minal malaikah. Maka Allah mengutus iblis di antara pasukan-pasukan para malaikat. Malaikat. Iblis dari kalangan jin gitu. Jadi ceritanya iblis ketika itu lagi masih soleh. Wahumul, ya di sini kemudian faqatalahum iblis. Maka iblis pun berhasil memerangi atau membunuh jin-jin lain yang tinggal di bumi dan membuat kerusakan. Ya, sampai kemudian disudutkan ke daerah-daerah Jazairul Buhur. Ya, daerah teluk, lautan, kemudian disudutkan juga ke puncak-puncak gunung. Makanya dari hal kayak gini, ini yang perlu dibahas ikhwan, dua hal. Satu, daerah pantai yang banyak khurafatnya. Dua, daerah gunung yang banyak khurafatnya. Gitu loh, dua itu. Iya, kalau rumah kosong jelas ikhwan. Ya. Tapi pantai dan gunung ini yang banyak khurafatnya juga ya. Nah, falamma fa'ala iblisu dzalika ightarra fi nafsihi. Maka ketika iblis telah berhasil melakukan hal tersebut, maka iblis pun terperdaya dengan dirinya gitu loh. Mulai wah, gitu kan. Berkata iblis, qad sana'tu syai'an lam yasna'hu ahadun. Aku telah melakukan suatu hal yang belum pernah dilakukan seorang pun sebelumku. Jadi merasa apa? Merasa punya jasa, merasa punya andil, merasa hebat. Nah mulai dari situ. Mungkin perasaan tersebut masih biasa ya. Baru kemudian ketika Allah menciptakan Adam, nah itu makin itu. Siapa nih? Mulai kayak mau nyaingin atau gimana kayak gitu. Antum harus tahu bahwasanya hasad itu terjadi ketika antum mengakui kelebihan orang lain. Kalau antum gak mengakui kebaikan orang lain di hati antum gak bakal hasad ya kan. Iya, sebenarnya hasad itulah pengakuan antum akan kelebihan dia. Tetapi antum tidak mau mengakuinya secara sarahatan, walaupun hati antum terbit ini benar apa dia mau menyamai saya, dia mau gini gitu. Itu hasad. Ada nggak orang hasad dengan hal yang lebih rendah? Nggak ada. Mesti hal yang sepadan atau yang lebih baik darinya. Antum melihat snail misalnya, snail. Tahu nggak snail?
Bekicot, bekicot. Antum lihat bekicot, antum iri sama dia bekicot. Nggak mungkin kan? Bahlul berarti ini asyaddu bahlulan ini. Mana ada, bekicot ya Allah tenang banget hidupnya, saya iri sama bekicot. Ngapain antum iri sama bekicot? Bekicot aja nggak ngiri sama antum. Ya. Maka biasanya iri itu sama yang apa? Sepadan atau yang lebih dari kita. Ya jadi kita tahu asalnya jin dari itu. Ini udah setengah jam mungkin kita materi. Mungkin sekarang kita akan membacakan beberapa cerita dari makhluk-makhluk Allah ya. Jadi tahulah dari situlah jin tercipta dari api seperti itu. Lalu apakah ketika memang dari api sekarang masih api? Enggak. Asalnya dari api. Tapi ketika di kehidupannya apakah itu api? Jin itu api? Enggak. Makanya kata Fakhruddin Ar-Razi rahimahullah wa ghafarah dalam tafsir kabir beliau yaitu Mafatihul Ghaib, keadaan jin seperti keadaan manusia. Manusia diciptakan dari apa? Tanah. Sekarang antum tanah bukan? Bukan. Itu Nabi Adam, manusia yang diciptakan dari tanah dua. Siapa? Nabi Adam dan Nabi Isa alaihissalam. Iya. Iya. Nabi Adam dari tanah. Nabi Isa khalaqahu min turab. Di surat Al-Imran dari tanah. Antum dari mana? Air mani. Ana? Sama. Sama kita berada. Sekarang kita air mani enggak? Ya bukan. Jadi yaitu yang disebut apa? Istihalah gitu loh. Yaitu istihalah di sini melebur atau zatnya berubah gitu loh. Tadinya air mani sekarang menjadi basyarah, kulit, dan kemudian bertulang, berdaging, dan berotot, dan seterusnya. Ya, begitu pula dengan jin. Asal penciptaan mereka betul api. Baik mungkin bapaknya saja dulunya, yaitu mungkin iblis atau bapak-bapaknya. Kalau memang kita bilang iblis bukan bapaknya semua jin. Atau setiap jin terbuat dari api, Allah alam. Tapi ketika mereka hidup bukan sebagai api. Sebagai apa? Allah yang lebih tahu sebagai apa gitu loh. Ada wujudnya, ya wujudnya ada, wujud di alam mereka. Seperti itu, coba kita baca. Masih pada nonton nggak setelah Anda sindir tadi? Oh masih Ustaz, rame. Ada sekitar 60. Masya Allah. Tumben. Sebenarnya bisa dalam live gini ya. Live kayak gini nih. Mungkin di dalam penonton tuh ada yang mungkin kecantolan jin, baik karena sihir, karena disukain jin, atau memang megang jin. Terus kita ruqyah dia, kita langsung tembak dia. Terus kita bacain, bisa kena itu. Iya, bisa kena. Tapi Anda nggak mau kayak gitu. Kesian dia, ya, apa namanya, menjadi masalah. Ya, ini kita akan bacakan cerita pertama ya. Dari Estu Prasongko. Ini sebenarnya anak kenal beliau udah agak lama ya, sejak anak masih bujang nih kalau nggak salah ya. Kalau nggak salah loh ya. Baik, ada satu kejadian yang dialami istri dan anak-anak saya. Tolong nih buku tolong. Capek repot juga di sini. Ketika saya pulang kerja sekitar jam 20.30. Berarti 20 menit lagi ya. Di bulan Maret 2017. Banyak tetangga yang berkumpul di depan rumah saya. Tuh. Antum pulang kerja, banyak tetangga ngumpul di depan rumah antum. Gimana kira-kira? Antum penasaran atau nggak jadi pulang? Ya pasti pulang penasaran lah, ada apa ya? Apa yang meninggal, ada yang apa gitu kan? Ketika saya masuk rumah, terlihat anak lelaki saya yang berumur 11 tahun. Ketika itu bermandikan keringat, dengan mata terpejam dan mulut sedang membaca ayat-ayat Al-Quran. Masya Allah, mata terpejam dan mulut sedang baca Al-Quran. Sedang diusap istri saya dan tetangga. Nah, info awal saya dapat dari seorang polisi yang merupakan tetangga saya. Karena saya lihat istri dan si bungsu sepertinya masih syok dengan kejadian yang baru berlangsung. Ada apakah gerangan? Info yang saya dapat dari tetangga adalah terdengar suara ledakan yang keras berasal dari rumah saya. Makanya tetangga berdatangan. Nah, ledakan keras di rumah itu ada beberapa kemungkinan.
Ya. Ada kemungkinan gaib, ada kemungkinan bukan gaib. Kemungkinan gaib itu biasanya santet. Ya. Entah bola apinya atau apanya gitu tiba-tiba di atas genteng biasanya atau di loteng dor gitu. Ras banget. Bisa kayak gitu, bisa. Seolah-olah kayak petasan. Kadang-kadang seperti itu. Dor gitu. Kayak petasan Betawi pas lagi kawinan tuh loh. Dor gitu. Tapi sekali biasanya. Kalau dor itu banyak modalnya, lumayan banyak itu, dukun juga nggak mau. Ya sekali biasanya. Ya sekali semalam gitu. Bola api atau apa meledak gitu. Dan kadang meledaknya itu tanpa ada gerakan apapun gitu, tiba-tiba aja gitu. Ya. Tapi ada kemungkinan kedua, mungkin kompor gas. Ya. Tapi Anda pikir kayaknya enggak deh. Kalau kompor gas nggak bakal baca Al-Quran dia. Nah, info dari yang saya dapat dari sang polisi adalah ada yang mencoba mensantet saya. Nah itu biasanya seperti itu, ya kan? Tapi karena saya masih di perjalanan, jadi itu kiriman santet dihadapi oleh si sulung, anak laki-laki saya. Paham nggak? Santet itu kadang kan terjadwal sama dukunnya. Tadi kan mekanisme santet kan beda-beda ya kan? Ada yang dia pakai nimbun buhul, ada yang pakai ngirim bola api atau ngirim sesuatu secara gaib, ada yang pakai dia menaruh sesuatu di dalam rumah secara gaib, kemudian sesuatu yang kotor atau apa di situ supaya memancing kemarahan orang, bisa memancing kemarahan sahibul bait, bisa. Ada cara-cara banyak lah caranya. Mungkin caranya seperti ini, dia mengarahkan santet itu ke mungkin bapak ini, tapi bapaknya waktu itu lagi absen, nggak ada di rumah. Jadi yang kedapatan adalah anak laki-laki yang hadapin. Itu bisa terjadi gitu. Jadi orang yang dituju malah non available, harus di restock lagi gitu. Nggak ada. Yang ada malah benda lain atau anak lain atau orang lain. Iyup sang polisi ternyata punya indera keenam juga. Nah ini Pak polisinya indera keenam. Ini tuh belum tentu indera keenam sebenarnya. Kalau antum sudah punya sebagian pengalaman hal kayak gini, ini nggak perlu indera keenam. Karena ini bisa dibaca riwayat dari pengalaman. Kalau kita udah sering menghadapi hal gini, kita tahu ini santet seperti ini gitu. Beliau bersyukur anak saya bisa menangani santet tersebut. Padahal yang dikirim sebenarnya juga level yang lumayan tinggi menurut polisi itu. Ketika esok hari sudah bisa berkomunikasi, saya bertanya pada istri dan anak-anak saya. Yach, percaya tidak percaya? Pakainya yach. Anak sesuai dengan tulisan yach. Ya maksudnya. Ya percaya nggak percaya? Si sulung ternyata berkelahi dengan kiriman itu. Perkelahian berlangsung dari dapur hingga ke ruang tamu. Hingga istri dan si bungsu terdesak di pintu depan rumah yang dalam posisi tertutup. Tuh ikhwan, hati-hati dengan santet, bisa kayak gitu. Nah ketika di ruang tamu, si sulung mulai beraksi. Memukul mundur pengunjung tak kasat mata tersebut. Tadi ini Masya Allah ya, sulungnya kayak banyak baca Quran dia. Soalnya orang kalau misalnya diserang kayak gini, orang awam rata-rata itu langsung down, drop langsung, nggak bisa ngelawan. Karena ini berarti memang jinnya ini aktif gitu loh ya, bukan jin-jin ikan teri gitu yang nggak punya daya. Ini memang jinnya betul-betul gitu loh, mutkin mungkin. Dia mutkin dalam perbuatannya gitu ya. Tapi anak ini Masya Allah berbalik hampir sampai dapur sebelum akhirnya jin itu melesat ke atas dan meledak. Dor. Kayak petasan. Tapi emang kayak gitu bisa terjadi ya kawan. Karena emang walaupun jin itu sekarang bukan api, tapi tetap dia ada unsur api. Ada kadang-kadang jin itu cetar-cetaran loh. Cetar gitu kadang-kadang gitu. Iya. Ya. Sejak kejadian itu, para tetangga jadi tahu kalau anak saya ternyata pintar, tanda kutip. Kalau saya malah sering mengalami hal-hal aneh sejak sulung masih kecil. Kayaknya bapaknya yang aneh nih ya. Dan beberapa tetangga pun sudah tahu keanehan sulung sejak kami pindah ke rumah itu.
Namun dengan adanya kejadian tersebut menjadikan trauma buat anak-anak saya. Kalau sulung bercerita, ternyata tuh sering jin-jin itu menghampirinya ketika berpapasan di jalan, dan itu nggak cuma satu. Ternyata sering jin itu berhampirnya ketika berpapasan di jalan, dan itu nggak cuma satu. Tanggapannya udah ada tanggapan anak itu. Ala kulihal, anak-anak ini perlu dikuatkan oleh bapaknya dan diberikan mau'izah, diberikan pelajaran akidah supaya kuat. Sebenarnya siapapun yang mungkin sedari kecil, dari muda ya, udah pernah mengalami hal-hal seperti ini, punya pengalaman, itu insya Allah malah lebih bagus gitu dalam menghandle masalah-masalah berkaitan dengan jin. Biasanya begitu ya. Tapi kalau emang sampai level trauma, itu harus sering diruqyah ya, atau diberikan penanganan mindset yang bagus. Lanjut cerita tentang asrama. Kampusnya disensor nggak kira-kira? Sensor aja ya, nggak etis ya kita sebutnya. Dari Indra Effendi, kami angkatan pertama di asrama, nah gitu ya, nah gitu. A, antum pilih asrama apa? Nah, pasti bukan Pondok Media ini. Asrama ini dibangun di tengah hutan, masya Allah. Ya, anak bilang ini di Bogor lah pokoknya ya. Asrama ini dibangun di tengah hutan dan begitu banyak cerita horor dari orang-orang yang masuk asrama tersebut. Sebenarnya seru loh kalau misalnya di tempat seperti itu, ya. Di tengah hutan ada asrama tuh. Tenang. Sigap. Ya. Suatu malam saya bangun dan ke WC. Dia nih. Saat sikat gigi di wastafel, ada suara laki-laki mengucapkan assalamualaikum. Ya gitu, masya Allah. Padahal di kamar mandi loh, atau di wastafel di luar kali ya. Suaranya seperti suara orang berusia 40 tahunan sehingga asing buat saya. Sebenarnya kalau kayak gitu banyak suara 40 tahunan, kadang-kadang kita assalamualaikum. Nah itu suara siapa tuh? Pengemis, ya kan? Kan nadanya gitu, assalamualaikum. Nadanya gimana nih? Assalamualaikumnya gimana? Assalamualaikum tegas. Suaranya datang dari arah belakang atas, seperti posisi speaker di masjid-masjid. Gede mungkin ya, jangan-jangan gede gitu ya. Gede, hitam, tinggi. Ya, masya Allah. Masya Allah. Setelah menjawab salamnya, oh berarti waalaikumsalam gitu. Saya langsung lari ke kamar dan tutup muka dengan bantal. Joko, kenapa lari? Justru ketika ini kayaknya waktu itu masih belum ada handphone. Kalau anak sekarang, wah langsung streaming. Assalamualaikum, tuk, streaming masuk. Ya, gitu. Habis itu besok viral di Instagram. Nah, kan biasa gitu. Saya terpilih. Siapa orang-orang tersebut? Saya terpilih siapa orang-orang tersebut? Nggak tahu maksudnya. Keesokan paginya warga satu lorong saya internasional. Mungkin maksudnya interview kali ya. Ini salah keyword apa, salah predictionnya salah nih. Jadi keesokan paginya warga satu lorong saya internasional, berarti langsung mancanegara mungkin. Dan semuanya mengaku tidak melakukannya. Saya minta mereka bersumpah agar tidak bohong. Semenjak itulah saya penasaran. Sampai sekarang mungkin telusuri aja, datang aja ke asrama tersebut. Hal-hal kayak gini ya kawan, kalau dia bilang jin itu bilang assalamualaikum, jawab waalaikumsalam, dan gak usah takut, kemungkinan jin muslim, kemungkinan ya. Karena jin kafir itu kalau iseng nggak salam dia. Jin iseng, jin kafir atau jin fasik itu biasa.
Cuman ngapain juga jin muslim salam gitu kan. Kadang-kadang begitu, jin muslim ikut sholat. Ya, kemudian mungkin nggak tahu kok jadi membuat kita merasa dia ada gitu. Bisa kayak gitu. Entah jin itu sengaja membuat dirinya tuh seolah eksis untuk kita, atau memang dia settingannya salah gitu loh. Ada seorang namanya Ahmad Musonif, Sohib lah, kakak kelas lah di pesantren dulu. Ya mungkin teman-teman Al-Irsyad tahu dulu Ahmad Musonif, orang Sulawesi. Beliau kecamataan, soleh, ya, dan masya Allah lah. Sholat malam beliau di Masjid Al-Fadl, di masjid pesantren kita, ya. Tengah malam. Dan masa-masa itu tahun 2009, tahun 99 kalau salah atau 2000-an gitu. Itu pesantren nggak kayak sekarang pesantren kita, masya Allah dulu. Nah dihikayatkan menurut riwayat, di riwayat ini mutasil ya, atau mungkin riwayatnya munfasil atau ada munqatir atau ada mudalisnya, nggak tahu. Pokoknya seperti itu ceritanya. Kemudian dia lagi salat tahajud kan, enaknya kalau salat tahajud kan apalagi di masjid kan bergema ya, kan merasa kayak imam gitu kan ya. Alhamdulillahirabbil alamin sampai waladdallin. Amin, banyak yang ini. Ajib. Itu masih seorang diri loh, dan Masjid Al-Fadl kita itu nggak sekecil ini, besar, masih besar. Antum kok ke masjid pesantren besar loh. Ya, lumayan besar lah gitu, menampung mungkin berapa ratus santri gitu. Amin. Antum kok di kenyataan kayak itu gimana kira-kira? Penasaran? Atau langsung nggak jadi sholat, balik kayak Mas Indra Effendi, langsung pulang kemudian tutup muka dengan bantal, terus besoknya internasional. Terus besok internasional interview gitu, bersumpah nggak ada yang melakukan gitu. Ya biarin aja, mungkin jin-jin ini memang salah settingan. Mereka memang mau bermakmumkan antum, tapi mungkin mereka salah setting gitu loh. Jadi ketahuan kok mereka lebih makmum. Iya, aduh, amin. Wah kata jinnya, wah kayak dia denger bro gitu. Ente sih tadi neken on ya. Oh iya, Afwan salah gitu. Dari Ihsan Abi Akhtar, diceritakan dari ibu saya rahimahullah. Suatu malam ibu saya tidur di kamar tidur. Tidur di kamar beliau. Di atas kasur berdipan kayu. Tetapi waktu itu beliau tidur tidak dalam keadaan nyenyak sebagai biasanya. Jadi nggak begitu nyenyak. Ya, anda nggak enak ngomongin tidur dalam, ini ibunya orang soalnya. Mungkin boleh dikatakan separuh sadar separuh tidak. Lalu datanglah dengan tiba-tiba dua sosok yang menyerupai manusia laki-laki rupawan dan wanita cantik jelita. Penilaian orang pada umumnya katanya. Jadi datang cowok, cewek, cakep, cantik, ganteng, cantik. Bersimpu di samping tempat tidur ibu saya, yang salah satunya sambil mengulurkan tangannya lalu berkata dengan makna yang seperti ini. Saya atau kami akan lakukan apapun yang Anda perintahkan. Ajib ya? Menjulurkan servis. Sok fadol, perintahkan kami akan laksanakan. Namun ibu saya alhamdulillah tersadar sebelum sempat menjulurkan tangannya untuk menyambut tangan sosok tak dikenal itu. Setelah diceritakan kejadian ini kepada guru ngaji beliau saat itu, guru ngaji beliau mengatakan banyak-banyak beramal, mengaji dan berzikir karena sosok itu kemungkinan adalah jin turunan dari leluhur kami yang dulunya memang menyukai hal-hal klinik. Mungkin jin tersebut datang ke keturunannya dan siap untuk menservis dan berkhidmat untuk orang ini. Dengan perintah-perintah, iya jin ini bakal loyal, tapi bahaya banget ini. Bahaya banget. Dan bisa jadi uluran tangan sosok tak dikenal itu juga merupakan simbol janji ikatan. Nah ini hati-hati. Antara jin dan manusia yang dilarang, nah, ini hati-hati. Antum ketika udah punya janji atau ikatan pada jin, ini bahaya banget ini. Karena memutusnya itu susah ya kawan. Memutusnya susah. Makanya dukun-dukun susah bertaubat, kenapa? Banyak yang susah bertaubat. Karena ikatan. Kalau ikatan ini kemudian diputus, diserang dia. Kecuali yang dirahmati Allah, yang Allah beri hidayah ya. Nah, ana dulu waktu sering ruqyah ya kawan. Dan ini cerita relevan dengan bagaimana ana. Ana sering dulu berusaha memasukkan jin
ke Islam, mengislamkan jin. Dan memang sampai ada berapa jin masuk Islam, sampai ada jin pantai selatan atau jin-jin yang ngakunya ratus-ratus pantai gitu loh. Jin-jin sinden-sinden gitu loh. Ya. Kemudian dia katanya punya pengikut banyak sekali. Dan sampai dia bertaubat lillahi ta'ala dan kemudian mau masuk Islam beserta seluruh pengikutnya. Dan sempat terjadi diskusi. Sebenarnya ikhwan, yang kalau misal antum lihat tayangan apa ya, bukan ruqyah, tayangan mediumisasi kemudian mendakwahkan jin. Paham nggak Ustaz? Jinnya masuk ke dalam tubuh orang itu gimana misalnya. Kemudian mendakwakan jin yang di area tersebut dan seterusnya. Sampai benar masuk Islam. Sejujurnya itu sudah Anda lakukan tanpa ada kamera sedikit pun. Pernah Anda lakukan beberapa kali. Sampai jadi itu pengikut-pengikutnya masuk Islam gitu. Cuma apa efek setelah itu? Efek setelah itu ikhwan, jin itu jahil. Maksudnya jin itu adalah makhluk yang beda dengan manusia. Manusia itu berilmu bisa mengamalkan. Jin itu berilmu sedikit, bodohnya banyak. Mohon maaf jin-jin yang ngumpul di sini. Ya. Ya, tapi ngapain mohon maaf ya? Emang kayak gitu kenyataannya kan? Tuh kan pada ngangguk kayaknya nih. Iya Ustaz. Iya. Jahil. Apalagi baru masuk Islam. Dan karakter mereka pada awalnya menggoda manusia gitu loh. Dan mereka suka menguntit manusia gitu. Akhirnya kadang-kadang anak jadi kayak sakti seperti itu. Dan penilaian anak tuh tajam gitu loh. Peka gitu loh. Nah pada suatu ketika anak kecewa sama seseorang. Ada kemudian jin, dia nggak mau mewujudkan jin yang mana, membisikkan betul. Apa yang mau antum lakukan? Begitu ngomongnya ke orang itu. Serahkan ke kami, perintahkan kami siap melakukan itu. Dan terbayang di benak anak kemudian pembunuhan atau ngapain orang tersebut dan seterusnya. Paham nggak? Serupa dengan ini maksudnya. Kalau anak tekan tombol on, bukan amin yang bersuara, bukan. Tapi kalau on, iya, deal, jadi ikatan janji sama jin. Paham situ? Mulai semenjak itu ketika nyari ini, wah masya Allah, ini tanpa sadar bentar lagi jadi dukun anak. Bahkan bisa lebih halus daripada dukun. Karena apa? Ini jin tanpa syarat. Mempersilahkan anak untuk memerintahkan dia untuk menservis anak. Kalau dukun kan harus embel-embel apa buah, ayam cemani, ini kambing itu dan kebo dan seterusnya. Kalau enggak, apa yang antum butuhkan Ustaz? Silakan. Kami akan melaksanakan apa yang antum inginkan. Dibeli pilihan, mau ngebunuh dia, mau ini dia. Oh masya Allah kata. Astagfirullahaladzim. Semenjak itu anak stop meruqyah. Bukan berarti meruqyah itu nggak boleh, bukan begitu. Namun ternyata kalau kita terbiasa dan terus menerus membahas jin dan ruqyah tiap hari dan seterusnya meruqyah orang dan seterusnya, itu nggak relevan dengan sepantasnya, nggak. Ya begitu ya kan. Dari Abu Wais Jumardi. Waktu kecil kami pernah tinggal di pinggiran hutan yang sebagiannya dijadikan kebun kelapa sawit. Gimana? Kebun kelapa sawit? Serem nggak? Antum kelapa apa di rumah? Karet ya? Sereman karet ya? Sereman karet. Tapi kalau malam serem semuanya. Kalau malam serem semua? Oh iya. Tinggal di gubuk, masya Allah nih. Dari waktu kecil di pinggiran hutan, sebagian dijadikan kebun kelapa sawit, tinggalnya di gubuk. Suatu malam abang saya bermimpi melihat orang asing yang meminta kami untuk meninggalkan gubuk itu walau hanya beberapa hari. Jadi mimpi ada orang asing, pergi kalian gitu kan. Tapi diabaikan oleh abang saya. Suatu hari ketika maghrib, tiba-tiba atap gubuk kami dihantam sesuatu dengan keras. Kami terkejut. Abang saya langsung mengambil parang dan menantang jinnya berkelahi. Ya nggak bisa. Ini ada emotikonnya di situ. Menantang jinnya berkelahi, kemudian ada kepala kuning, ketawa, ada keringet satu di sini.
Dari Abu Uwais Jumardi. Apakah antum bisa berkelahi melawan jin dengan senjata parang? Nggak bisa. Tapi jin bisa melawan antum dengan senjata gaib dia. Maksudnya bisa dia mungkin punya panah gaib atau pakai parang gaib, itu urusan dia. Tapi itu tidak bermudarat kalau antum yakin pada Allah nggak bakal kena antum, yakin deh. Beneran. Ya. Kalau kadang Anda melihat beberapa bukan peruqyah ya. Kalau peruqyah yang syariah mudah-mudahan mereka dijaga Allah. Insyaallah. Ada beberapa kikun atau dukun atau dukun putih ya melawan sebagian pihak gitu. Yang kesurupan. Kemudian jinnya yang menyerupi tubuh ini berusaha menonjok, berusaha menembak karena mungkin jin tersebut panglima atau ya ada kayak gitu, hal kayak itu biasa. Dan sejujurnya Anda mengalami kayak gitu. Sejujurnya Anda, alhamdulillah menghadapi hal-hal seperti itu. Jin-jin yang mungkin kelagai kayak panglima, ada macan, ada harimau, ada banyak lah macam-macam lah, terserah mereka lah. Kalau kita yakin pada Allah, kemudian kita yakin itu nggak bakal kena sama kita. Bismillahirrahmanirrahim. La yadur ma'asmi syai' fil ardi wala fis sama' wa was-sami'ul alim. Dia mau panah berapa ribu pasukan pemanah dia nggak bakal antum kena madarat. Yakin. Tapi kalau antum bawa parang kemudian nantang itu ketawa jinnya. Tapi mudah-mudahan kakaknya nggak denger ya, nanti marah ya. Dari grosir tinta printer. Iya. Jadi sampai elektronik aja mengalami pengalaman spiritual ya. Dulu pernah ada pengalaman unik. Ketika itu kita ada acara liburan sama keluarga dan teman-teman kerjaan. Waktu itu ada salah satu teman yang mabuk perjalanan dan mau muntah. Maka kita hentikan kendaraan dan teman tersebut muntah di sebuah selokan kotor. Setelah itu kita lanjut perjalanan. Kalau antum muntah, mungkin di WC, di wastafel, baca sebelumnya Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'ith. Kalau antum muntah di selokan, baca ta'awudz, a'udzubillahi minasyaitonir rajim atau bismillah. Ya, supaya muntahan tersebut tidak mengenai mungkin tempat bersarangnya jin atau gimana gitu kan. Setelah itu kita lanjut perjalanan. Kurang lebih setengah perjalanan tersebut teman tersebut mau muntah lagi dan kita berhenti yang kedua kalinya. Dan saat turun dari mobil tiba-tiba teman tersebut pingsan. Akhirnya kita bawa ke rumah warga dekat tempat kita berhenti. Kita tunggu lama enggak bangun-bangun dari pingsan. Namun ada beberapa keanehan. Tapi karena awam kita enggak curiga gitu. Sampai kita putuskan panggil dokter setempat. Diperiksa, dokter masih dalam kondisi pingsan. Yang pingsan temannya bukan dokternya ya. Dan dokter bilang keadaan masih baik, cuman kasih obat aja. Karena menunggu lama nggak bangun-bangun, akhirnya kami putuskan melanjutkan perjalanan yang masih sekitar kurang lebih 2 jam sampai tujuan. Dalam perjalanan itu teman nggak bangun-bangun juga, lumayan membuat kita khawatir sakit apa sih ini orang. Hingga kita sampai di tempat tujuan dan mencari penginapan untuk rombongan. Penginapan sudah ada, lalu teman yang pingsan tersebut kita rebahkan di kamar. Singkat cerita, karena banyaknya kejanggalan, saya putuskan, saya di sini grosir tadi itu. Saya putuskan untuk meruqyah teman tersebut. Antum bayangin printer grosiran meruqyah. Printer. Mungkin kalau laptop ada suara ngaji mungkin ya. Printer yang print gitu. Ini temannya Mas. Iya. Temennya sama printer jangan-jangan ini. Cartridge. Mohon maaf ya, grosir printer ya. Singkat cerita, karena banyaknya kejanggalan di ruqyah itu sama printer itu. Sebelum membacakan 3 qul dan ayat kursi, saya berdoa memohon kesembuhan untuk teman tersebut. Doa dan bacaan selesai dan saya tiupkan ke air mineral. Lalu air tersebut saya usap ke wajah, tangan, kaki, dan ketika saya usapkan bagian tengkuk, tiba-tiba teman bangun dan tanya HP dan bingung, kok ada di sini? Dia bingung deh, temennya nggak sadar, kok ada di sini gitu.
di tengkuk nih. Nah, ikhwan ya, jin itu banyak dia masuknya itu lewat belakang. Ya, bolong gitu di belakang atau di tengkuk, di belakang, di punggung ini. Sering di situ. Makanya orang kalau jalan ketempelan gitu kan. Kan ketempelan di bagian sini biasanya. Iya, biasanya di sini. Entah jinnya apa namanya? Apa gemblok apa namanya? Gemblok atau gimana nggak tahu deh. Biasanya sini. Ya. Atau kadang-kadang sebagian di kaki. Jadi kakinya berat gitu. Ada seperti itu. Kerasa gitu. Jarang yang beratnya di bibir misalnya. Lagi nggak ada. Nah, kemudian dan dari obrolan dengan teman tersebut ternyata dia merasa ada yang mengikuti sejak berhenti untuk muntah di selokan pertama kalinya dan didatangi sosok hitam besar ketika berhenti 2 kalinya. Nah, ini kejadian ini berulang-ulang loh. Makanya kalau antum safar, antum BAB, BAK atau muntah misalnya, jangan sembarangan. Kadang malah lebih baik muntah di bisnya aja sekalian atau di mobil daripada di pinggir jalan dekat pohon misalnya. Yang kadang-kadang jin mungkin nggak terima karena merasa itu daerahnya gitu kadang-kadang. Padahal sebenarnya ngapain nggak terima lah kita muntah. Pemilik tanah juga nggak masalah. Jadi gitu. Kemudian kadang-kadang akhirnya merasa ada yang ngikutin tuh, hati-hati. Kalau merasa yang diikutin harus ta'awudz terus, ta'awudzubillahi minasyaitonir rajim. Kadang-kadang yang diikuti itu orang yang diikuti itu merasa di belakangnya ada orang tinggi besar kayak gitu biasanya tuh. Kalau di perjalanan kayak gitu. Ahmad Ulul Albab. Saya sering ketindihan ketika tidur. Kemanapun dan dimanapun. Sejak sekitar 9 tahun lalu. Masya Allah. Tapi untuk akhir-akhir ini alhamdulillah sudah tidak seberapa, tapi masih ya begitu ya. Pertama kali ketindihan itu seperti ada ular berjalan di atas dada saya. Waktu itu saya sangat merasakan karena setengah sadar hingga akhirnya ular itu seperti menjerat leher saya. Untuk selanjutnya ketika hendak ketindihan mesti hanya ada bisikan-bisikan di telinga ketika sudah hampir tertidur. Itu syaitan ya. Jadi kalau misalnya ketindihan rep-repan atau semisalnya itu ada beberapa posibilitas. Tapi kalau misal sampai 9 tahun dan merasa ada ular dan merasa ada, itu ya memang dari jin. Kadang hal kayak gini disebabkan apa? Bisa jadi karena santet mungkin ada, tapi bisa jadi karena ada faktor jin yang suka sama dia. Apalagi kalau dia masih bujang. Gitu. Atau ada faktor lain yaitu jin tersebut mungkin suka tinggal di kamar tempat dia tidur itu. Bisa jadi kayak gitu. Sehingga sering terganggu di kamar itu. Sering. Biasanya kayak gitu. Jadi ada beberapa posibilitas. Ima penyakit antum, penyakit biasa lah gitu. Atau karena terlalu kecapean. Itu kalau hal ini di luar hal mistis. Tapi kalau misalnya berkaitan dengan hal mistis biasanya karena apa? Karena beberapa hal. Seperti ada jin suka atau karena santet atau mungkin karena apa? Karena yang terakhir tadi karena apa Anda bilang? Mungkin jin itu suka tinggal di situ dan nggak mau antum ada di kamar itu. Dari live ada pertanyaan nggak? Dari Facebook ada satu. Ada nggak di YouTube? Banyak. Dibacain deh coba. Di dekat situ Seth. Ya di sini aja. Ini nih, apa ya? Pertanyaan dari Facebook. Dari Facebooknya. Bukan Seth. Dari Ibnu Muhammad Seth. Oh beliau. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kalau saya pas naik gunung, sering sekali di gunung ada situs-situs pemujaan kayak nenek moyang begitu Seth. Situs-situs itu biasanya berbentuk tumpukan batu atau makam. Entah makam betulan atau bikinan. Ini kayaknya Anda pernah dengar ya pertanyaan ini ya. Terus. Karena rasanya agak mustahil orang memandu jenazah hingga ketinggian 1800 mdpl bahkan lebih, sedangkan medan yang sangat terjal. Kalau jumpa situs-situs begini, saya sebel banget Ustaz. Sama. Baiknya apa yang kita lakukan Ustaz? Syukran. Ya. Di Facebook masih ada yang nonton dah. Masih. Oh. Ada sekitar 89 orang.
Ana antara senang tapi sebel juga gitu. Pas jin antum pada nonton ya. Giran kita bahas fikih, bahas toharoh, bahas akidah. Tapi nggak apa-apa, nonton aja. Nanti kapan-kapan kita ada kuis berhadiah aja gitu ya. Iya, iya. Hadiahnya jenglot gitu. Jadi di gunung kadang emang ada beberapa situs yang memang sengaja dikembangkan oleh rakyat masyarakat sekitar. Dan kemudian kuncen-kuncennya ya tentu menjaga itu, melestarikan itu. Dan sebagian pencinta alam yang suka naik gunung itu orang-orang yang jahil akan akidah gitu loh. Jadi mereka juga ikut-ikutan dengan kepercayaan seperti itu. Kalau ngelihat pemujaan, kalau antum bisa hancurkan, hancurkan. Dan jangan takut, kecuali kalau ada orang lihat ya. Karena mudaratnya besar kalau itu. Tapi kalau nggak ada orang, tendang aja. Ada sesajian misalnya, tendang. Kalau ada sesajian ayam bakar, kira-kira gimana? Nggak boleh antum makan. Karena ini daging. Daging yang diperuntukkan untuk syirik, hukumnya najis. Apa? Bangkai. Nggak boleh, beneran. Tapi mubazir saat, biarin. Nggak, itu bangkai. Nggak boleh, bangkai. Kalau buahnya masih boleh. Buahnya boleh sih, kalau buah ya boleh. Karena dia bukan disembelih dia. Iya. Atau kasih orang aja, kasih petani, Pak, gratis Pak. Taunya petani itu yang masang. Kan repot. Buah kaya nih. Iya. Kok mereknya sama sih, Sunlight gitu. Sunbright. Iya. Sunbright, ya kan yang pisang-pisang itu. Udah berapa merek kita sebut loh di sini. Jadi kalau ada kayak gitu pancalin aja, tendangin aja. Tapi kalau itu berupa kuburan, ini kan syak ya, maksudnya ragu ya, kita apa kuburan bener atau enggak, gitu loh. Kita nggak bisa tentuin ya, kalau kuburan jangan. Ya, karena fitnahnya besar kalau kuburan itu. Tapi kalau sesajian biarin, hancurin aja. Mungkin kuburan ada, mungkin di situ mungkin ada. Ya mungkin orang beneran gitu dikubur di situ. Ya. Tapi mungkin juga khurafat, buatan supaya dikeramatkan. Nah, orang-orang pencinta alam yang PA, ya, karena disingkat PA, itu kalau nggak punya akidah yang benar, kadang-kadang ketika di gunung, terutama berapa gunung, Gunung Lawu, ya terutama Gunung Lawu, ya, itu kadang masih percaya kalau misalnya kita begini hati-hati, jangan pakai baju ini, jangan pakai baju hijau. Nah, apa pakai baju hijau? Di pantai juga gitu, jangan pakai baju hijau, jangan pakai baju biru. Kita mau ambil sisi khurafat atau mau ambil sisi logis? Kalau ambil sisi logis, jangan pakai baju hijau karena nanti kalau antum terprosok atau apa nggak ketahuan antum yang mana. Karena sama tumbuhan gitu. Begitu juga dengan laut. Jangan pakai baju hijau atau baju biru karena saru gitu. Kalau antum tenggelam atau kena ombak gitu. Tapi kalau kita ambil khurafatnya, jadinya syirik. Pakai baju hijau nanti di nama setan. Jangan ke pantai, jangan pakai baju hijau karena Nyi Roro Kidul kembennya hijau. Kalau antum lukis Nyi Roro Kidul kembennya pakai batik terus abis itu motifnya motif atlas favorit misalnya kotak-kotak, ya apa-apa. Jadi kan itu kan hijau karena bentukan pikiran bahlulnya manusia yang mempercayai adanya setan kidul itu. Gitu. Di mana-mana pakai kemben hijau. Ya kan ya? Pokoknya dukun-dukun Nyi Roro Kidul kembennya hijau bajunya. Terus cantik, terus pakai naik kuda apa gitu loh. Ini dari segi pelukisan aja udah salah besar. Pertama, manusia kalau itu berbentuk manusia, napasnya gimana di jalan? Ya kan? Pertama ini kita jelek-jelekin aja sekalian. Napas itu Nyi Roro Kidul gimana di jalan? Di lautan. Itu satu. Kuda, kalau kuda laut bentuknya tuh nggak kayak gitu. Kuda laut bentuknya gini, ya kan? Kenapa nggak naik kuda laut? Kok naik kuda darat? Katanya penguasa laut. Gitu kan? Masa penguasa laut pakainya binatang darat? Hurufat seperti itu tuh. Ya, di laut kalau ada sajian tendang-tendangin aja. Ya begitu.
Ya Ana juga pengennya kayak gitu, dan bukan di gunung aja, Ana ketemu hal kayak gitu di sawah-sawah, Ana ancur-ancurin. Bahkan ada Ana pernah di suatu pabrik di pesantren, pabrik terbengkalai ya. Kalau di acara TV zaman dulu, TV-TV yang tentang dunia lain dan semisal kan baca itu misteri pabrik terbengkalai. Diserem-seremin. Iyalah, masa pakai intro Doraemon. Misteri pabrik terbengkalai, kan nggak enak. Ada nemuin semacam apa? Jadi pabriknya terbengkalai. Anda juga pernah ketemu kayak setan di sana. Tapi cerita ada aneh ini. Ada lagi hiking di situ. Itu sepi banget itu. Ketemu ini seonggok sesajian gitu. Isinya apa ya? Bebek. Masih fresh, masih baru. Bebek sama telur-telurnya. Mukbang ini. Tapi kan ini kan binatang yang disembelih untuk syirik, jadi nggak boleh. Iya. Lumayan loh bebek loh. Iya kan? Iya. Mungkin bebek Madura kalah nasi bebek. Tapi ya karena ini buat jin, jadi nggak boleh kita makan gitu. Tapi langsung ditendang-tendangin sama adik anak. Alhamdulillah, nggak ada masalah sampai sekarang. Jadi nggak ada apa-apaan kayak gitu. Kecuali kalau misalnya di gunung tersebut ada orangnya, apa warga ngelihat, jangan. Karena itu madorotnya besar, bukan madorot setan ya. Setan menghasut mereka untuk membunuh kita nanti atau menghancurkan kita. Gitu. Tapi kalau nggak ada siapa-siapa di gunung itu, sesajen nih, tendang-tendangin ah. Ntar lihat dulu, apa jangan-jangan di pohon ada CCTV. Nah. Nggak ada lah ya juga. Kamera GoPro mana tahu kan? Di gunung ada CCTV ngapain? Taruh GoPro gitu kan buat Ya, terlalu Indonesia nggak ada kayak gitu. iya sih. Iya. Indonesia pakainya nggak pakai kamera gituan, pakai nerawang Indonesia tuh. Mata batin di muka. Nah, iya. Ada lagi ya? Ada dari YouTube. Dari YouTube. Rido Rizky. Ridho Rizky. Bismillah. Antum orang. Bismillah. Ustadz izin bertanya. Apakah ada jin yang memperkosa manusia? Terus bagaimana fikih hadis Bismillah menjadi sir ketika membuka pakaian? Jadi ada dua pertanyaan, Ustaz. Bismillah menjadi sir. Ketika membuka pakaian. Maksudnya apa tuh? Dibaca sir mungkin. Ya yang berdua dibaca sir aja biasa Bismillah gitu. Emang apa? Bismillah. Bagaimana fikih hadisnya? Oh, taib. Ana perlu cek lagi di kitab sunannya. Ya, untuk yang kedua kapan-kapan. Tapi yang pertama tadi apa? Apakah Jin? apakah ada jin yang memperkosa manusia? Kalau misalnya itu di mimpi, itu bisa terjadi usaha jin untuk memperkosa manusia di mimpi. Sebagaimana usaha jin di mimpi untuk menyakiti manusia bisa. Kalau di alam nyata, alam dunia kita nih, mungkin kayak gitu. Anda belum pernah dengar. Kecuali jin yang pura-pura jadi suaminya, itu ya mungkin. Ana dulu pernah dengar, Ustaz. Teman anak kerja di pabrik. Karena antum kerja di pabrik. Nah, Antum waktu itu di pabrik atau di mana? bukan, belum. Jadi Ana dapat cerita dari teman Ana ini. Terus teman aku. Dia punya teman dan katanya teman itu Banyak banget temennya ini. ya kan, Teman antum di pabrik dan teman antum di pabrik punya teman lagi. ya temennya itu Ustaz yang ngerasain kejadian ini tuh. Temennya teman di pabrik antum, teman antum yang di pabrik. Enggak. Kan istilahnya Ustaz teman anak gitu. Nah si Andika ini yang kayak kejadian. Andika langsung cerita ke Ustaz. Terserah. Terus gimana? Jadi si orang ini selalu diikutin sama syaitan dan Ustaz. Genderuwo biasanya. Udah nggak suka sama akhwat. Jadi dialihin sama si syaitan ini. Nggak suka sama akhwat, nggak suka sama perempuan. Iya. Sukanya sama laki-laki. Enggak juga, Ustaz. Nggak, terus sukanya sama siapa dong? Ya terus kalau setiap malam saat mau tidur
itu pasti selalu mimpi basah. Kalau udah mata mejem pasti mimpi basah. Terus dibisikin sama si Syaiton ini, besok lagi ya, katanya sih gitu. Oh iya iya, itu mungkin seperti itu. Jadi dia pengen, dia laki-laki, jinnya perempuan. Iya, kalau mewujudkan diri cantik kan itu. Biasanya ya 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 ya, itu kayak gitu bisa. Jadi jin perempuan tersebut suka sama dia dan mengalihkan pikirannya. Jadi orang seperti itu kalau belum nikah dia nggak nikah nanti. Malas nikah dia karena dia udah merasakan kenikmatan dengan jin tersebut. Setiap hari mimpi basah dan seterusnya ya. Itu bahaya itu. Itu kalau keterusan ya nggak nikah dan dia merasa nyaman dengan itu, padahal lama-lama akan menghancurkan tubuhnya juga itu. Iya, naudzubillah. Tapi itu bukan dalam rangka memperkosa. Itu di alam khayal dia. Memang di dunia tadi ya, tapi dengan khayalan tersebut. Kemudian dia merasakan nikmat, tercandukan dengannya, dan akhirnya dia nggak suka dengan nikah. Ya, jadi kemungkinan orang yang udah sampai berapa tahun nggak mau nikah, maksudnya udah seharusnya nikah atau udah lebih dari usia nikah, seharusnya dia nggak mau nikah tanpa ada alasan yang rasional atau syar'i, maka kemungkinan besar orang ini karena ada faktor godaan jin. Walaupun dia ngaku enggak saya normal, ya normal, tapi ada sesuatu. Ngakunya normal, tapi kan kita nggak tahu dia seperti apa. Begitu biasa begitu, hati-hati. Ya usia 35 nggak ada interest buat nikah. Ada kenapa coba? Sebenarnya perempuan stoknya banyak, restock tiap hari. Waduh besok ada lagi, restock lagi. Iya. Iya. Yang menunggu dan mengantri itu banyak. Begitu. Sihir kan? Bukan sihir akhi, tapi jadi penghalang pandangan jin. Siter. Jin iya. Iya. Ketika antum misalnya masuk, iya, bukan melepas pakaian aja, ya baca bismillah ya. Niatin baca bismillah atau baca bismillah dalam hati kalau itu dalam kamar mandi. Di dalam kamar mandi pun antum bisa baca bismillah atau berta'awudz. Sebagian ulama memakruhkannya kalau telafuz dengan lisan, tapi sebagian ulama membolehkan kalau emang itu kebutuhan untuk doa, nggak masalah. Insya Allah nggak masalah, bismillah gitu aja. Jadi siter itu penghalang. Seseorang kalau misalnya baca bismillah, ya baik sebelum makan atau sebelum buka baju atau sebelum makan apa-apa, itu syaitan tidak bisa bercampur di situ. Begitu juga kalau dia ta'awudz sebelum masuk ke WC, setan nggak bisa melihat aurat dia. Begitu, wallah a'lam. Ada pertanyaan lagi Ustaz dari Arif Ramadan. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Ustaz selalu Allah berikan kesehatan. Amin dan juga antum dan juga semuanya. Pertanyaan Ana, kalau ada orang yang percaya sama setan seperti genderuwo atau pocong, apakah masuk ke dalam kesyirikan Ustaz? Maksudnya percaya sama setan gimana dulu nih? Maksudnya percaya Adanya itu. genderuwo, pocong. Ya, percaya adanya genderuwo pocong itu percaya dengan adanya jin nggak masalah. Malah akidah kita kan kita percaya bahwa jin itu ada. Cuman apakah bentuknya genderuwo pocong itu kita bilang wallahu alam. Maksudnya terserah dia bentuknya apa, nah itu jin itu. Tapi kalau antum bilang nggak ada tuh pocong, nggak ada tuh genderuwo, maksudnya apa nggak ada pocong? Kalau maksudnya adalah jin itu nggak ada, antum khawatir jatuh ke kekufuran. Tapi kalau antum bilang nggak ada tuh genderuwo dalam artian untuk memotivasi diri supaya tidak takut padanya, tapi antum tahu itu ada, maka ini nggak masalah. Cuman kalau kita mau didik orang atau anak-anak, kita jangan bilang nggak ada syaitan, atau kita bilang pocong tuh nggak ada. Nggak, kita bilang itu semua pocong, genderuwo, kunti, wewe, wowo, dan wiwi, dan seterusnya itu semua setan. Dah selesai kan? Udah, jangan kita bilang nggak ada genderuwo. Nanti kalau anak kecil itu ngeliat genderuwo, dia bakal mengingkari siapa nih terus? Ini ada genderuwonya pak. Berarti yang bohong bapaknya berarti nanti dia bilang. Jadi kita bilang semua yang kamu lihat atau kata dengar cerita itu, pertama belum tentu benar. Kalaupun ada yang seperti itu semua setan. Dah selesai urusan.
Jadi akidah anak-anak tuh harus begitu. Jangan kemudian nggak ada itu setan, nggak ada setan. Nggak hanya kayak gitu, ada setan ada. Bahkan setan di dekat kita ada, gitu. Jin korin setan semua itu, begitu. Ya, jadi itu tidak termasuk syirik ketika kita katakan bahwasanya macam-macam setan itu ada, ya. Tapi bentuknya seperti atau enggak kita nggak tahu. Allah alam. Begitu. Iya. Coba yang lihat yang live ya. Dari tadi ya kawan. Ada penyimak yang dari tadi nyimak nih. Semacam iguana, dia lagi tidur. Dari tadi dia tuh lagi sambil dengerin nyimak kayak antum. Dia baru nyimak kalau misalnya kajian tentang jin. Biasanya kajian-kajian kitab di sana nggak pernah datang dia. Iya kayak tahu antum nih. Iya. Iya. Mumpung ada kesempatan untuk menyayat kan nggak apa-apa. Baik, udah. Boleh ini nggak? Ada sedikit cerita dan ada pertanyaan juga. Ya. Jadi di kampung Ana tuh dulunya tuh ada ini orang. Beliau ini ditunjuk masyarakat untuk menjadi kepala desa. Nah, ketika udah jadi kepala desa, alhamdulillah menjaga amanah masyarakat desa. Semua yang diamanahin itu. Jadi kedengeran nggak ini ya? Kedengeran nggak ya sore? Terus? Alhamdulillah amanahnya semua jalan lancar. Qadarullah banyak gangguan dari hal-hal yang nggak menyenangkan. Ya. Pertama yang diserang istrinya. Iya. Istrinya sakit-sakitan dan ini. Ini indikasinya kuat ini. Banyak orang yang nggak suka karena kejujuran beliau gitu. Iya. Terus yang kedua di rumahnya itu katanya banyak hal-hal yang ini kayak ada suara jalan di atap atau gimana gitu. Nah, qadarullah sebelum jabatannya habis beliau ini meninggal. Oh, innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Nah, dan qadarullah juga meninggalnya itu karena beliau ini habis survei dari proyek yang dari pemerintah. Dia jalan pintas lewat belakang rumah dan qadarullah pas di belakang rumah itu di hutan, maksudnya kayak hutan karet gitu. Beliau sakit di situ dan nggak kuat ngapa-ngapain. Sampai beliau nelpon anaknya dan jemput anaknya sampai dibawa ke rumah sakit. Habis itu meninggal. Dan orang mengiranya itu bunuh diri karena minum racun. Nah, setelah itu si istri ini udah nggak ngerasain sakit apa-apa, Ustaz. Maksudnya udah sehat semua gitu. Tapi di rumah ini masih tetap aja sama. Seperti suara orang jalan, orang ini. Ya. Itu apa? Jadi ceritanya ini kepala desa apa? Iya, kepala desa. Kepala desa dia jujur amanah tapi banyak yang nggak suka karena kejujurannya. Mungkin yang nggak suka ini dirugikan dengan kejujuran dia. Nah kemudian ketika itu dia wafat di tempat tersebut dan orang-orang kemudian tersebar di antara orang bapak ini bunuh diri. Iya, karena minum racun. Dan selama beliau hidup di rumah itu banyak kejadian-kejadian aneh. Dan setelah beliau meninggal pun masih banyak kejadian-kejadian aneh. Apapun beliau. Urusan tuduhan orang berbunuh diri itu semua konspirasi dari setan itu. Pasti begitu. Orang baik kemudian dicitrakan jelek akhirannya padahal kita nggak tahu. Jadi setan tuh sudah berhasil untuk meracuni pikiran orang-orang dengan kabar jelek tersebut. Itu satu. Kemudian yang kedua, kenapa kok setelah beliau meninggal rahimahullah, kok di rumah tersebut masih aja ada rasa orang berjalan, suara ini suara itu. Karena buhulnya ada di rumah itu. Jadi ketika buhul itu belum dicabut sama dukunnya, maka masih akan senantiasa itu berusaha jin-jin itu berusaha mengacaukan rumah itu. Gitu. Lalu bagaimana apa yang harus dilakukan oleh ibu-ibu yang istrinya beliau itu, anak-anaknya? Harus banyak meruqyah di rumah atau membacakan Al-Qur'an, meruqyah di rumah, meruqyah baca Al-Qur'an. Sering itu beramal soleh dan sedekah. Bagus lagi kalau sedekah atas nama suaminya misalnya di rumah tersebut. Jadi sepertinya buhulnya kan ketika beliau masih hidup ada dukun itu berusaha untuk menyantet dan memang menyimpan buhulnya di rumah tersebut. Jadi setan itu terikat perjanjian dengan dukun dan juga media santetnya itu buhul. Jadi konektornya di situ gitu loh. Ketika konektornya itu masih ada di situ, maka sinyal akan terus ke situ. Dari situlah sinyal gitu loh.
Jadi dari awal mula waktu pemilihan itu kan ada 2 calon, Ustaz. Ya. Nah, karena yang ini dicalonkan masyarakat kan berat. Jadi si ini menggunakan dukun bisa jadi nggak, Ustaz? Yang dicalonkan masyarakat yang jujur ini. Yang jujur ini. Iya, sangat mungkin. Iya, sebenarnya dalam masalah pemilihan kepala daerah dan pejabat ya gitu. Banyak saksi dari segi dukun maupun kuncen-kuncen kuburan itu mereka udah mengakui bahwasanya ketika menjelang pilkada dan semisalnya itu banyak yang datang kemari. Jadi hal-hal seperti ini kalangan-kalangan elit pun banyak yang pakai. Iya, beneran banyak yang pakai. Ketika kalah repot nanti urusannya, kemudian minta ini minta itu untuk disantet. Ya. Tapi insya Allah Indonesia suatu saat akan Allah berikan pemimpin yang bertauhid dan juga memberantas kesyirikan. Iya. Begitu Allah alam. Iya. Gimana khalas? Dah ya, cukup ya, udah jam 9 soalnya. Insyaallah pada pekan depan kita akan bacakan beberapa cerita lagi dan juga sebelumnya akan ada materi berkaitan dengan jin. Nanti akan Anda sebutkan materinya pada waktunya insyaallah taala. Terima kasih ikhwah sekalian, tim ya semua yang berkontribusi untuk kajian ini, Masya Allah, jazakumullah khairah. Dan juga rekan-rekan yang menonton baik di Facebook atau di YouTube ya. Banyakan Facebook atau YouTube? Kebanyakan Facebook. Facebook ya. Ya, semoga bermanfaat walaupun tadi ada sedikit pernak-pernik yang menyenangkan hadiah dari Ana ya. Ya mudah-mudahan antum menyimak faedah juga dari kajian-kajian kitab kita ya. Ya insya Allah sebenarnya lebih penting daripada kajian ini insya Allah. Tapi ya terserah antum, sebenarnya itu terserah antum mau menyimak kajian yang mana, tafadhol. Karena hak masing-masing belajar mau tema apa, tafadhol. Tapi kita tahu yang terpenting adalah masalah akidah. Ya insya Allah besok pagi juga mudah-mudahan kita akan menjalankan kajian akidah insya Allah taala. Jazakumullah khairal jaza atas husnuzannya ke Ana untuk menonton kajian ini. Semoga bermanfaat. Kita ketemu lagi pada waktu mendatang. Barakallahu fi ulumikum jami'an. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.